Pada bidang XY terdapat 3 buah titik, yaitu A, B, dan C. Ya, jawablah pertanyaan di bawah berikut. Nomor 1, koordinat pusat lingkaran ya pada titik A, B, dan C. Jadi titik A, B, dan C itu dia pada lingkaran. Ya kalau misalnya ini ada lingkaran, ini A misalnya, ini B, ini C. Nah, dia pada lingkaran. Jadi kita yang ditanya adalah koordinat pusat lingkarannya, gitu yang dicari, dan radiusnya, ya jari-jarinya. Jadi kalau pusat ini kalau kita tarik ke titik-titik ini pasti dapat R kan, ini juga dapat R, ini juga dapat R, gitu. Jadi cara cari titik pusatnya gimana? Nah, kita pakai rumus jari-jari ya, karena kan ini ke sini sama, ini sini sama. Anggap aja pusatnya adalah XY atau AB lah ya, biasanya kan AB. Jadi kalau nyari ini ke sini, kita pakai rumus jari-jari, cara cari jari-jari jika diketahui titik. Ya, misalnya dari P ke B, jari-jari. Misalnya B, kalau enggak A dulu deh. P ke A. Ya. P ke A berarti kan titik X-nya 3 dikurang A kan? Ya. P ke A deh, misalnya P ke A itu 34 dikurang A. Nah, jari-jari kan di kuadrat ya. Ditambah terus yang Y-nya 4, ini yang Y-nya dari pusat itu B kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Gitu kan? Kalau persamaan lingkaran untuk nyari jari-jari kayak Pitagoras sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat ini bisa juga dong sama kan, ini kan jarak ini ke sini dengan ini kan sama. Berarti ininya saya isi sama yang B. Gitu. Saya isi sama jarak pusat ke titik B. Sama aja kan? Titik B kan 2 sama 2. X-nya 2 dikurang A kuadrat ditambah Y-nya kan 2 juga dikurang B kuadrat sama. Nggak usah pakai sama dengan lagi. Jadi jari-jari ini sama dengan jari-jari ini. Ini dijabarin jadi A kuadrat min 6A plus 9 ya. Ini dijabarin jadi B kuadrat min 8B tambah 16. Ini dijabarin jadi A kuadrat min 4A tambah 4. Ini dijabarin jadi B kuadrat min 4B tambah 4. A sama A habis, B sama B juga habis kalau dipindahin. Tinggal ini kan 6A min 4A. Min 4A pindah ke sini jadi plus 4. Plus 4 ketemu min 6. Jadi min 2A. Min 4B pindah ke sini jadi plus 4B. Jadi min 8B ditambah plus 4B jadi min 4B. Ini jadi 25 ya. Ini 4 sama 4 jadi 8. 9 sama 16 kan 25. Pindah ke kanan aja. Jadi min 25. Jadi min 2A min 4B sama dengan min 17. Kita dapat satu persamaan. Untuk cari persamaan yang kedua, biar kita bisa eliminasi, ini kan tadi kan kita pakai P ke A sama P ke B. Nah, sekarang saya mau pakai P ke A sama P ke C gitu. P ke A-nya kan kita udah punya nih. P ke A-nya kan tadi hasilnya ini ya. P ke A-nya adalah ini nih hasilnya. P ke A-nya itu hasilnya jadi min 6A plus 9 min 8B gitu deh. Saya tulis ulang. A kuadrat ya, semuanya aja saya tulis. Jadi P ke A itu kan tadi min 3A kuadrat ditambah 4 min B kuadrat ya. Ya, P ke A-nya itu. Nah, sekarang saya mau nyari P ke B, P ke C, sorry. P ke C berarti 6 dikurang A kuadrat ditambah Y-nya kan 0, C-nya 0 dikurang B kuadrat. Berarti sama aja, jadi A kuadrat min 6A plus 9 ya. Terus ditambah B kuadrat min 8B plus 16 sama dengan A kuadrat min 12A plus 36. Ini kan jadi tinggal min B ya, dikuadratin jadi plus B kuadrat. Ini habis, ini juga habis ya.
min 12A pindah ke sini jadi plus 12. Dikurang 6A jadi 6A sisanya. Ya, ini udah selesai, Tinggal min 8B. Ini 36. 9 sama 16 25, pindah ke kanan jadi min 25. Jadi 6A min 8B sama dengan 11. Ya, sama dengan 11. Nah, ini kita eliminasi nih, persamaan 1 sama persamaan 2. Kita eliminasi ini sama ini. Gitu. Ini saya kali 3 ya. Ini saya kali 3 biar sama kayak ini kan 6. Jadi ini saya kali 3 jadi min 6A, saya kali 3 jadi min 12B, saya kali 3 jadi min 51. Ininya tetap jadi 6A min 8B sama dengan 11. Ya, ini saya tambah jadi habis ya. Ini ditambah jadi min 20B. Ini ditambah jadi min 40. Ya, min 40 jadi B kita dapat min 40 dibagi min 20 dapat 2. B-nya dapat 2. Nah, tinggal cari A-nya, terserah mau pakai mana. Saya ambil persamaan ini aja nih, lebih kecil. Jadi min 2A min 4 B. B-nya kan 2. Sama dengan min 17. Min 2A min 8 sama dengan min 17. Min 17. Nah, ini pindah ke sini ya. Min 17 ditambah 8 dong. Ya, jadi min 9 min 2A. Jadi A sama dengan min 9 bagi 2 jadi 9/2. Di titik pusatnya kita dapat. Ya, titik pusatnya kita dapat 9/2,2 ya. 9/2,2 ininya. X-nya 9/2, Y-nya 2 gitu. Nah, sekarang jari-jari ya. Karena pusatnya udah dapat, enak cari jari-jarinya. Ya, udah dapat titik kan. Kita pakai rumus ini lagi. Kan ini kan rumus jari-jari. Gitu ya. Kita pakai rumus yang sama untuk cari jari-jari. Nah, terserah mau pakai P ke B, P ke A atau P ke C ya. Saya ambil P ke C aja ya. Ya, jari-jari jarak P ke C. Anggap aja ini kan P ke C ya saya ambilnya. Jadi R sama dengan akar dari ya. Titik P itu tadi 9/2,2. Kalau C-nya itu 6,0. Ya. Jadi terserah ngurangin yang mana. Saya ambil B deh, yang enak kan. Ini kan ada nolnya, nanti takut bingung. Hasilnya pasti sama, mau pakai yang mana juga. Saya pakai ini aja. Nah, enak nih. Nguranginnya, nggak repot. Ini B. Jadi 9/2 X kurang X kuadrat ya, ditambah Y kurang Y kuadrat. Ini adalah rumus jari-jari kalau diketahui titiknya gitu. Ini kan nama ini sama gitu ya. Ini kan 4,5 ya, dikurang 2 jadi 5,5 ya. 5,5 kuadrat. 2 kurang 2 0, gak usah dihitung. Kuadrat sama akar habis, jadi jari-jarinya nyisa 5/2. Jadi jari-jarinya 5/2 gitu ya. Oke, dapat. Lanjut yang nomor 2. Skalar produk 2 vektor BA kali BC. BA itu berarti kan A kurang B ya. Ini saya catat dulu deh titiknya 34. A itu 34 biar tahu. B nya itu tadi 22. C nya itu 60. Nah, BA berarti B A kurang B ya. BA itu artinya A kurang B. A nya 34, kita kurang B nya 22, berarti 1 2, itu BA. Nah, BC berarti C kurang B. C nya 60 dikurang B nya 22 sama dengan 4 min 2. Nah, sekarang BA kali BC. BA nya setengah
dikali dengan BC 4 min 2. 1 kali 4 4, 2 kali min 2 jadi min 4 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 0. Sudut ABC. Nah, ini udah ketahuan nih, perkalian vektornya aja, perkalian skalarnya aja hasilnya 0, berarti sudutnya 90 derajat. Gitu. Karena cos 90 adalah 0. Ini langsung aja, nggak usah dihitung. Jadi kalau saya jelasin, misalnya ada segitiga. Misalnya A, B, C. Ini kan AB ya. AB kan ini. BC kan ini. Berarti kan sudutnya ini. Kalau perkalian antara vektor ini dengan ini, perkalian skalarnya hasilnya adalah 0, berarti sudut ini itu 90 derajat. Ini kan yang ditanyakan sudut B kan, tuh sudut B 90 derajat. Gitu, langsung aja, jadi nggak usah dihitung. Jarak antara titik B ke garis AC ini bisa pakai berbagai cara ya. Kita bisa gambar dulu segitiganya, atau kita pakai rumus jarak titik ke garis, itu juga bisa ya. Ini kan diketahui nih, saya mau pakai cara yang pertama. Ini kan diketahui segitiga ABC 90 derajat, berarti siku-siku di B kan 90. Ini A, ini B, ini C. Kalau pakai geometri kayak gini, kita harus cari BC, AC sama AC-nya berapa, sama AB. Nah, BA ya, BA-nya kan 1 2. Kita bisa cari panjang BA dengan cara di Pitagorasin. Ya, jadi BA ya, panjang BA sama dengan akar dari 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4 sama dengan akar 5. Ketahuan kan BA-nya akar 5. Terus nyari BC, akar dari 4 kuadrat 16 ditambah min 2 kuadrat 4. Jadi 16 tambah 4 kan akar 20. Akar 20 itu 2 akar 5. Ini 2 akar 5. Nah, sekarang nyari AC. AC ya Pitagoras dari ini sama ini aja kan. Akar 5 kuadrat ditambah 2 akar 5 kuadrat. Gitu, dari AC. Ini 5 ditambah, ini kuadratin kan 20 ya. Jadi akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Jadi AC 5. Nah, jarak antara titik B ke AC. Nah, ini kan B-nya ini, AC kan ke sini. Tuh, nama jarak harus siku-siku. Ini kita pakai kesebangunan. Yang ngerjainnya pakai kesebangunan, jadi pakai perbandingan. Ya. Jadi saya mau bandingin segitiga kecil ini dengan segitiga besar. Gitu. Anggap aja ini adalah M ya. Jaraknya BM misalnya. BM itu kan tinggi dari segitiga kecil ya. Ya, BM. Kita bandingin, karena kita mau bandingin segitiga kecil dengan segitiga besar, berarti tinggi segitiga besar kan yang ini. Ya, tinggi yang kecil ini segitiga kecil, tinggi segitiga besar yang ini. Berarti bandingin dengan akar 5. Gitu. Terus yang ini BC itu adalah sisi miring ya, sisi miring dari segitiga kecil. Berarti kita bandingin lagi dengan sisi miring dari segitiga besar. Nah, segitiga besar ini kan sisi miringnya ini 5. Gitu ya. Jadi BM sama dengan 2 akar 5 dikali dengan 5 dikali dengan akar 5. Jadi 10 ya. Dibagi 5 sama dengan 2. Dapat jaraknya adalah 2. Ini kalau kita mau pakai cara geometri. Kalau pakai cara rumus, ada lagi, ini saya kasih di sekalian biar tahu berbagai cara. Kita harus bikin persamaan garis AC ya. AC itu kan A-nya adalah 3, C-nya kan 60 ya, kan A-nya 34, C-nya 60. Nah, ini saya mau bikin persamaan garis dari titik, jadi saya bagi 2. Gini caranya. Dikurangin 3 dikurang 6 ya, dikurang 6 jadi min 3Y. 4 dikurang 0 jadi 4, tapi jadi X ya. Ini jadi Y, ini jadi X. Nah, kemudian kali silang, 3 kali 0 0, 6 kali 4 24. Jadi 0 dikurang 24 jadi min 24. Ini formatnya saya bikin
Ini sebenarnya sama dengan nih, garis ini tuh sebenarnya sama dengan. Ini formatnya saya bikin ke kanan deh. Jadi 0 sama dengan 4x plus 3y min 24. Jadi gini ya, ininya pindah ke kanan jadi positif. Cara-cara jarak titik ke garis ya, jarak titik ke garis itu misalnya D ya, sama dengan ini ditulis ulang lagi, 4x tambah 3y min 24 ditulis ulang, dibagi, ya ini persamaan garisnya dibagi dengan kuadratnya, jumlah kuadrat dari koefisien x y, jumlah kuadrat, jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat diakarin gitu ya. Ini mutlak nih. Ini kan jarak titik ke garis kan seperti ini ya. X sama Y nya kita ganti sama titik B, kan jarak B ke AC. Titik B nya adalah 2,2. Ya kan, titik B nya 2,2. Jadi kita masukin 4, X nya 2, 3 kali Y, Y nya 2 dikurang 24. Ini kan Pitagorasnya jadi 5 ya. Ini 8 tambah 6 14 dikurang 24 min 10 bagi 2. Nah, kan bagi 5, sorry. Karena ini mutlak, ya ini kan mutlak ya. Ini mutlak. Udah pasti positif kan, min 10 bagi 2 min 10 bagi 5 jadi plus 2. Jadi hasilnya sama kan. Kayak gitu juga boleh, ya. Kemudian lanjut nomor 5. Ketika titik L berpotongan dari bisektor segitiga ABC ya, dan sisi AC, maka perbandingan AL banding LC itu sama dengan 1 banding berapa. Jadi kayak gini ya, bisektor itu garis bagi ya, kayak gini. Ini A, ini B, ini C gitu. Nah, ini adalah bisektor nih, kita garis bagi. Nah, berpotongan di sini namanya titik L gitu, berpotongan. Ini adalah garis bagi karena titik sudut ini sama sudut ini kebagi 2. Ini saya bikin ininya deh, variabelnya. Kalau A-nya ini berarti di depannya A kecil. Ini C-nya sih berarti C kecil, B-nya kesana ini berarti B kecil. A-nya kan kita udah punya. Tadi berapa sih BC? BC tadi mana ya? Oh, udah dihapus. Oh, BC 2 akar 5 ya tadi ya. 2 akar 5. Ini AC itu akar 5. Di sini 5 kan. Gitu. Nah, kita mau tahu perbandingan AL dengan LC. Ya, AL dengan LC. Sebenarnya perbandingan kalau garis bagi ya, perbandingan ini dengan ini, anggap aja nih ini dengan ini itu sama aja perbandingan ini dengan ini, sama aja. Jadi perbandingan AL banding LC ya, itu sama aja perbandingan AL banding LC, sama aja perbandingan AB banding BC. Berarti akar 5 banding 2 akar 5 gitu aja. Jadi kita nggak usah cari ini sama ininya lagi, kelamaan gitu ya. Ini kalau kita bagi akar 5 jadi 1, dibagi akar 5 jadi 2, ya kan? AL banding LC 1 banding 2, gitu aja langsung. Saya ingatkan sekali lagi, ini BL itu bukan jarak B ke AC ya, karena ini nggak siku-siku karena dia adalah garis bagi, jadi belum tentu siku-siku jatuh ke sini. Untuk nomor 6, sebenarnya kalau udah hafal rumus vektor, langsung aja ya kita cari BL itu sama dengan berapa plusnya dari BA sama BC. Ya, itu sebenarnya perbandingan kayak gini nih. Ini kan BL. Ya, jadi BL sama dengan AL sama LC kan perbandingan 1 banding 2 ya. 1 banding 2. Ya kan? Ini juga sama kan, perbandingan BC sama AC itu 1 banding 2 juga. Ya. Tadi kan saya bilang ini perbandingannya sama. Jadi AB tambah BC, bukan AB ya, BA, dimintanya kan BA. BA tambah BC, BA tambah BC itu per, nah ini dia terbalik ya, BA tapi kita ngambilnya perbandingan yang ini
yang di sini, yang 2 gitu. Nah, kemudian kalau BC ini ngambil perbandingan yang sebelahnya yang ini, 1 kan perbandingannya tadi, 1. Dibagi jumlah perbandingannya 2 tambah 1. Ya, 2 tambah 1 atau 1 tambah 2, sama aja sih sebenarnya ya. 1 tambah 2 kan jadi 3 ya. Jadi 2/3 BA ditambah 1/3 BC. Nah, jadi ini adalah rumus perbandingan pada segitiga ya, yang menggunakan vektor gitu ya. Kayak misalnya gini, ya, saya jelasin. Yang segitiganya itu seperti ini. Ini A ya, ini B, misalnya ini O. Ya, ini vektornya misalnya ini adalah P. Ini A, ini B. Terus ini M, ini N gitu. Ini adalah P. Ya kan sebenarnya ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Jadi rumus untuk P ini kan sama dengan rumus BL kan. Jadi P sama dengan, rumusnya adalah N kali vektor A ditambah M kali vektor B dibagi M tambah N gitu. Ini sama ini kan sama aja ya. Oke, semoga ngerti.